bisa mulai atau kudu di record dulu suaranya? Ibu Vivi, Ibu Vivi. Halo? Halo, Ibu Vivi duluan saja. Saya masih cari dia punya apa tadi. Oke deh. Ya. Berarti saya yang kunci ya? Ya. Sudah tidak dengar lagi? Sudah tidak masuk lagi? Iya. Ya. Iya, berarti sapanya duluan Pak Guru berarti. Kalau saya yang coach. Kalau saya yang coach. Ya, silahkan Pak Guru. Pak Tony? Iya, halo, sabar. Ini saya ada lihat mau supaya jangan terlalu apa tuh. Iya. Sekarang saya yang coach toh? Iya, Ibu. Oke deh. Baik Ibu Vivi, akhir-akhir ini saya lihat Ibu Vivi kelihatannya tidak bersemangat. Mungkin adakah yang bisa saya bantu? Pak Tony, apakah Pak Tony ada waktu kok? Oh iya, saya ada waktu. Tentunya bisa berdiskusi bersama dengan Ibu Vivi. Ini saya ini mau curhat leh. Iya. Ini Pak Guru saya ini perlu teman curhat untuk berdiskusi dan curhat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas nih Pak. Iya. Terima kasih Pak Tony sudah mau menjadi teman curhat saya, dan saya juga berterima kasih Pak Guru sudah mau peduli dengan saya punya keadaan perasaan saya akhir-akhir ini. Tapi Pak Guru tidak sibuk kah? Ya. Saya minta waktunya. Ya, tidak sibuk Ibu. Silakan dilanjutkan. Begini Pak Guru, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang nih Pak Guru. Saya berharap semoga dari kita punya percakapan ini nih saya bisa menemukan solusi Pak Guru. Begini Pak Guru, saya merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi di dalam kelas. Saya ini mengajar di kelas 9A. Iya. Begini Ibu, mungkin masih ada persoalan lain yang Ibu sampaikan ataupun hal lain yang perlu kita diskusikan bersama pada hari ini. Iya Pak Guru. Begini Pak Guru, saat ini nih saya merasa sangat tidak nyaman
karena ada satu anak namanya Kian Lopa. Dia ini siswa di kelas 9A. Ini saya nih tidak tahu lagi mau buat apa dengan ini anak nih. Karena hal ini sudah mengganggu saya dalam kelas, dalam pembelajaran saya di kelas itu. Ini di mana anak ini nih, si Kian ini nih, dia sering alpa. Kemudian dalam 1 bulan ini nih, harusnya 1 bulan itu 4 minggu dia ikut les. Tetapi yang terjadi hanya 1 minggu saja yang dia ikut dalam kelas saya tuh. Sedangkan 3 minggunya dia alpa. Kemudian tugas-tugas yang saya berikan juga dia tidak kerja. Kemudian di dalam kelas juga dia tidak konsentrasi. Malah terkesan dia itu tuh sering mengganggu teman. Saya sangat khawatir dengan anak ini. Apalagi sekarang ini dia sudah kelas 9. Sebentar lagi dia akan mengikuti ujian akhir sekolah. Saya takut ini mempengaruhi prestasinya dan akhirnya mempengaruhi nilai, juga mempengaruhi masa depannya. Oh, baik Ibu. Jadi itu yang menjadi faktor pengganggu ya untuk Iya, iya. pikiran Ibu Vivi. Iya. Mungkin tindakan yang Ibu lakukan terhadap persoalan ini, kira-kira selama ini yang Ibu sudah alami, mungkin ada tindakan-tindakan yang sudah diambil solusinya, kira-kira seperti apa Ibu? Selama ini memang saya menasihati, menegur, tetapi ini terkesan bahwa ini tidak ampuh nih. Iya, iya, iya. Saya juga takut tindakan yang dia lakukan ini, kemudian dia sering alpa itu, saya takut itu mempengaruhi teman-temannya yang lain yang tadinya rajin, tetapi karena lihat ini kelakuan dari si Kian ini, saya takut mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadinya seperti apa ya, penyakit kulit itu jangkit ke orang lain. Itu saya takut. Jadi saya perlu untuk apa ya, menstopkan penyakit ini yang dilakukan oleh si Kian ini nih, supaya jangan berdampak pada teman yang lain. Berarti tindakan yang diambil seperti tadi ya Ibu? Ya, tindakan yang sudah diambil oleh yang sudah diambil itu saya menasihati, kemudian menasihati dia, kemudian tapi tidak punya efek apa-apa, malah tingkah lakunya semakin aneh-aneh. Ini membuat terkadang emosi saya itu tuh menjadi kurang stabil, Pak Guru. Iya, iya. Oh iya betul ya. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh Ibu Vivi terhadap anak yang bernama Lopa ya, Kian Lopa. Kian Lopa. Iya. Jadi mungkin selain tindakan-tindakan yang tadi Ibu ambil seperti tindakan stop tadi ya. Iya. Stop. Iya. Saya mungkin banyak untuk melakukan teknik stop ini mungkin saya perbanyak. Supaya saya punya emosi bisa terkendali. Terkendali, bagus. Ya, baik Ibu. Jadi itu memang satu trik yang sangat luar biasa dalam menangani suatu persoalan ini. Tentunya juga ini Ibu Vivi sudah dalam keadaan rileks ya, pasti sudah teknik stop pasti tentunya memulai lagi dalam keadaan rileks. Mungkin selain itu kira-kira apalagi tindakan yang dilakukan oleh Ibu Vivi untuk anak ini selain setelah tadi sudah selesai teknik stop, mungkin di sini sudah muncul lagi perasaan nyaman, sehingga mungkin ada pikiran-pikiran baru lagi yang muncul untuk kira-kira untuk berusaha untuk bagaimana kendala anak ini supaya keluar dari masalah yang ada. Mungkin Ibu Vivi. Saya ini nih setelah saya merasa rileks, saya mempunyai rencana Pak Guru.
Iya. Saya ingin mencari tahu tentang kehidupan anak ini, kehidupan Kian di rumah nih. Iya. Saya berencana untuk melakukan kunjungan rumah. Tujuannya itu untuk mencari tahu tentang kehidupan Kian di dalam rumahnya, bagaimana hubungan Kian dengan orang tuanya, hubungan Kian dengan kakak dan adiknya, Iya. kemudian hubungan Kian dengan keluarga lainnya. Selain melakukan kunjungan rumah untuk mencari tahu anak punya latar belakang ini, saya juga berencana untuk bertanya kepada teman-teman dekat Kian. Iya. Siapa tahu dia punya masalah dengan teman, atau mungkin jangan-jangan dia suruh punya pacar, Pak Guru. Ya, apalagi di namanya sudah anak muda. usia SMP, ya benar-benar sekali. Ya. Oh begitu ya. Berarti mungkin itu adalah salah satu faktor yang harus Ibu menggali, baik dari sisi keluarga maupun teman-teman, maupun mungkin ada kendala tadi sisi-sisi mungkin ada teman dekatnya ya, alias pacar mungkin begitu. Apalagi ini usia-usia mereka di usia bangku sekolah, di usia peralihan masa pubertasnya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi mungkin saya mau bertanya kepada Ibu, kira-kira Ibu bisa sudah berpikir seperti itu ya? Mungkin mungkin saya berikan waktu Ibu. Oke, saya berpikir begitu karena dia sering alpa. Saya berpikir jangan-jangan dia ini, si Kian ini punya masalah di rumah. Bisa saja dengan orang tua, dengan saudara, saudarinya, atau jangan-jangan punya masalah dengan keluarga besarnya. Sampai menyebabkan dia malas datang sekolah dan sering alpa tuh. Iya. Tetapi mungkin selain dari keluarga tadi, mungkin ada Ibu bisa bertanya kepada teman-temannya ya. Kira-kira alasannya apa Ibu? Saya mau bertanya kepada teman-teman, ini namanya anak muda ya. Ini Kian ini nih sudah remaja, sudah kelas 3 SMP. Saya berpikir nih, jangan-jangan Kian ini sudah punya pacar, atau dia sudah naksir teman sekelasnya, seseorang di kelasnya. Tetapi jangan-jangan dia ditolak. Iya. Salah satu faktor, Jangan-jangan dia ditolak, terus dia mungkin merasa malu, sakit hati, terus mungkin hal itu menyebabkan Kian malu dan malas ke sekolah. Mau ke sekolah. Itu kemudian mungkin karena situasi itu juga menyebabkan si Kian ini nih malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi itu alasan saya nih bertanya selain kepada orang tua di rumah, juga bertanya kepada teman-temannya. Baik. Tapi setelah itu Ibu setelah bertanya dengan teman-teman, mungkin ada waktu atau peluang untuk bisa bertemu langsung dengan anak tersebut atau anak Kian. Dan kira-kira apa rencananya Ibu? Kira-kira ketika ketemu dengan anak kita Kian atau peserta didik Kian, kira-kira rencana Ibu? Kira-kira seperti apa? Oh iya, saya berencana itu setelah melakukan kunjungan rumah, kemudian bertanya kepada teman-temannya, saya juga akan memanggil Kian. Ini istilahnya itu kita mau mencari kebenaran dari alasan-alasan yang diungkapkan oleh keluarga dan juga oleh teman-temannya. Kemudian saya berencana untuk tanya langsung ke Kian, terus saya berencana juga untuk melakukan coaching Pak. Melakukan coaching kepada Kian. Iya. Oh, kira-kira kapan Ibu Ibu Vivi kira-kira setelah sudah berkomunikasi dengan Kian tetapi mau melaksanakan coaching terhadap Kian ini kira-kira kapan? Saya berencana untuk melakukan kunjungan rumah ke orang tuanya Kian ini saya lakukan pada hari Minggu setelah misa Pak. Saya berpikir kalau melakukan kunjungan di hari-hari lain, saya takut tidak sempat bertemu dengan orang tuanya, karena orang tuanya kan petani. Nah, sekarang kita di sini kan sudah mulai musim hujan. Jangan-jangan orang tuanya ada di kebun atau di sawah, sedang menyiapkan lahan untuk tanam. Nah, jadi saya berencana saya akan melakukan kunjungan rumah pada hari Minggu depan setelah misa. Oh iya, oke. Terima kasih Ibu. Kalau begitu itu untuk mau coaching bersama dengan
anak atau peserta didik atas nama Kian tadi. Ya. Kalau untuk teman-temannya mungkin ada jadwal atau waktu yang bisa mau laksanakan coaching mungkin dengan teman-teman? Oh iya, kalau untuk dengan teman-temannya itu kan kita sering bertemu di sekolah ya Pak Guru. Iya, Jadi iya. untuk bertemu dengan teman-temannya Kian ini waktunya lebih banyak. Jadi saya berencana itu untuk melakukan bertanya jawab, cerita dari hati ke hati dengan teman-temannya Kian itu tuh mungkin saya rencana dilakukan pada besok Iya. pada jam istirahat kedua Pak Guru. Oh iya, iya. Iya. Baik, jadi itu untuk teman-temannya Kian ya. Iya. Setelah ada pelaksanaan coaching bersama dengan Kian, setelah itu Iya. bersama dengan teman-temannya Kian ya. Iya. Habis itu kalau temannya apa yang diharapkan setelah Ibu bertemu bersama dengan orang tua atau saudara-saudara Kian? Kira-kira langkah apa yang harus Ibu lakukan ke depan begitu? Dengan bertemu dengan orang tua, kemudian dengan teman-temannya Kian, saya berharap saya bisa menemukan alasan di balik tindakan yang dilakukan oleh Kian. Selama ini dia melakukan banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai anak sekolah. Dengan menemukan alasan-alasan dari tindakan Kian, baik dari orang tua maupun teman-teman dekatnya, saya berharap saya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk melakukan coaching kepada Kian, sehingga saya berharap melalui coaching ini Kian bisa berubah, Pak Guru. Ya, ada perubahan tingkah laku Ya, begitulah. ya. Iya. Saya berharap seperti itu. Semoga Kian bisa kita bentuk dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, iya. Ya. Baik, dari rencana-rencana tadi yang Ibu Vivi sudah melaporkan, nanti ada ke rumahnya Kian bersama dengan coaching bersama dengan teman, bersama dengan keluarga dan teman-teman Kian itu sendiri. Kira-kira mungkin rencana yang Ibu Vivi dapat lanjutkan ke depan, kira-kira seperti apa rencananya? Untuk membantu untuk berbagi tanggung jawab nih Pak Guru. Iya. Saya mengajak Pak Guru Iya, oke, Ya, kita siap. Oke, saya mengajak Pak Tony. Mungkin Pak Tony bisa membantu saya juga untuk bisa kita dalam bertanya kita bisa menemukan atau bisa menemukan dan mengarahkan Kian untuk menemukan masalahnya, dan kita mungkin bisa membantunya dalam coaching. Kemudian saya juga akan mengajak ini Pak Yoman sebagai wali kelasnya Kian. Siapa tahu dari kegiatan ini kita bisa melakukan kolaborasi dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak wali dari Pak Yoman ini, dari Kian, mengatasi masalahnya Kian. Oke, Pak Guru bersedia toh? Saya bersedia, Ibu. Jadi selain saya juga bersedia, tentunya paling tidak ada rekan kerja yang ada di lembaga pendidikan di Ibu, apalagi Ibu sebagai seorang guru agama, tentu paling tidak banyak trik-trik untuk bagaimana bisa menaklukkan anak-anak kita yang dia punya sifat seperti tadi yang sudah diutarakan. Malas ke sekolah, mungkin alasan-alasan yang sudah disampaikan tadi. Baik, jadi Ibu Vivi terima kasih banyak sudah bersedia untuk menyampaikan beberapa hal yang berikut. Mungkin saya juga menyampaikan terima kasih karena Ibu Vivi sudah memberikan keluh kesah yang juga menjadi solusi untuk bagaimana anak-anak kita atau anak-anak Ibu Vivi sendiri ke depan. Jadi itu yang perlu kita sampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih banyak Ibu Vivi atas semua pelaksanaan tugasnya maupun tanggung jawab yang sudah Ibu Vivi sampaikan tadi. Saya mengharapkan kiranya ini tetap semangat dalam menjalankan tugas, terlebih khusus pembelajaran anak-anak didik kita ke depan. Terima kasih banyak Ibu Vivi. Selamat sore Ibu Vivi. Ya, terima kasih banyak Pak Tony sudah membantu saya mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan arahan bagi saya untuk mencari solusi
untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak Kian. Terima kasih banyak Pak Tony ya. Oke, terima kasih Ibu. Selamat sore. Oke, selamat sore. Kita lagi berapa menit Ibu Guru? Oh, tidak tahu lagi. Ini 16:10. Oke, kita langsung lanjut ya Pak Guru. Iya. Iya, lanjut. Sambil saya buka dulu Ibu Guru. Saya pengaruh tadi ada. Sedikit lagi Ibu Vivi, saya. Oke. Ya. Oke, bergegas. Ya, kita mulai so Ibu Vivi. Oke, silakan Pak Tony buka dulu. Iya. Baik ya, selamat sore Ibu Vivi. Selamat sore Pak Tony. Iya, jadi Ibu Vivi, Iya. saya ini ada beberapa persoalan yang saya hadapi di kelas. Oke. Tentunya saya punya kelas, itu tepatnya di kelas 6. Saya itu mengalami proses pembelajaran yang terganggu ya dalam situasi pembelajaran itu biasanya saya melakukan proses pembelajaran itu saya sangat terganggu karena ada satu peserta didik saya itu yang dia itu dikategorikan bukan berkebutuhan khusus juga, manusianya normal tetapi kesulitan dia itu orangnya ketika diberikan penjelasan hanya sebentar saja 2-3 menit dia mengerti, setelah diulang kembali itu dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini menjadi suatu kendala buat saya di sekolah saya Ibu Vivi. Tapi saya mau mengajak Ibu Vivi apa bisa bersedia membantu atau saya bisa menceritakan sedikit saya punya pengalaman ini kepada Ibu Vivi. Mungkin Ibu Vivi bisa bersedia atau tidak? Oh iya, Pak Tony bisa le. Saya melihat akhir-akhir ini nih Pak Guru Pak Tony kurang bersemangat. Iya, memang saya. Siapa tahu mungkin saya bisa membantu. Iya, memang saya memang kurang bersemangat Ibu karena saya mengalami hal-hal yang seperti saya utarakan tadi di kelas saya itu ada satu anak atas nama Guntra Musbala. Ini dia anak
yang berusia kelas 6, tetapi Mhm. dalam proses pembelajarannya itu ini anak ini mengalami apa ya, sebuah permasalahan itu di mana dia itu kurang menanggapi apa yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru. Jadi itu Mmm. yang menjadi sebuah persoalan untuk saya, Ibu. Oh, iya. Oh, jadi, anak ini tidak konsentrasi begitu? Iya, Dia tidak kayaknya dia ini konsentrasi? iya, dia konsentrasinya tidak tidak ada, Ibu. Maksudnya ada konsentrasi, tetapi daya ingatnya itu setelah selesai pelaksanaan pembelajaran, diulang kembali itu dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Mmm. iya. Ini Iya ini iya. menjadi pengalaman Ibu Vivi. Iya 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 iya. Iya, semoga dari, percakapan kita ini, kita bisa menemukan solusi untuk membantu dia ya. Iya iya, Iya betul iya sekali, iya. Ibu. Heeh. Oke, terus ini selain itu, apa yang Pak Guru mau sampaikan? Mungkin selama ini, apakah Pak Guru sudah melakukan tindakan apa selama ini nih, untuk membantu dia nih? Iya. Jadi untuk membantu dia selama ini Ibu Vivi, saya sudah menjalankan sebuah proses itu, mmm, saya biasanya mengadakan suatu pembelajaran itu tidak melakukan proses seperti ceramah ya, tetapi saya Mhm. menggunakan media lain. Media lain untuk bisa dia lebih senang, lebih antusias untuk bisa menanggapi apa yang saya selaku guru kelasnya mengajar. Begitu Ibu Iya Vivi. iya. Iya. Iya iya iya. Ini, Pak Guru melakukan apa dengan dia nih? Jadi Untuk membantu dia nih? Mas iya, jadi pembelajaran yang macam apa yang Pak Guru sudah buat? baik. Jadi Ibu Vivi yang saya sudah buat itu selain pembelajaran terhadap teman lain, jadi dalam satu kelas itu mereka ada 10 orang, Ibu Vivi, Mhm. yang 9 orangnya itu dianggap bagus, tetapi satu ini. Tetapi biasanya saya menggunakan media pembelajaran lain seperti saya membuat contoh pembelajaran-pembelajaran lewat video-video. Oh iya. Setelah video itu kita berikan kepada anak yang bersangkutan, dia melihat, menyimak itu video, habis itu cara yang pertama itu kita suruh dia untuk bisa menceritakan kembali, cerita kembali Mhm. dari video yang ditayangkan tadi, Ibu Vivi. Itu Iya. itu tahap pertama yang saya laksanakan. Iya Ya. iya iya. Nah, setelah Pak Guru melakukan itu, apakah dia bisa bisa mengingatnya apa yang Pak Guru lakukan? Atau apa yang Pak Guru ajarkan pada dia, dia bisa ingat? Ya, jadi di saat itu memang untuk awal-awal permulaan itu Mhm. dia memang ingat karena ini mungkin masih awal ya Ibu Vivi, dia Mhm itu masih mhm. awal dari dia ingat tetapi sebentar itu lupa, tetapi kebiasaan ini setelah itu saya mulai mengulang video itu sampai dengan kadang-kala 2 atau 3 kali sehingga mungkin mengingatkan kembali daya berpikirnya, daya ingatnya dia tuh. Nah, ini Iya yang pernah ya. saya lakukan di kelasnya si anak ini, anak Buntramus tadi. Oh, Iya. iya 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 iya. Oh, jadi Pak Guru, memutarkan, video? Iya, Oh, iya. memutarkan video. Bisa jadi dia itu tuh, mungkin tipenya itu, tipe visual ya, Iya, menonton tipe video heeh. iya. Dalam Oke. pembelajarannya dia bisa melihat Iya atau iya menonton dan sebagainya. iya iya iya. Iya. Selain itu, Pak Guru, mungkin ada rencana apa begitu mau bantu dia? Iya, jadi, saya itu Ibu Wifi saya sudah punya rencana, mungkin Iya, bisa juga saya, selain pendekatan yang terjadi di sekolah, saya juga ada berencana, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, mhm. untuk tetap walaupun dalam pembelajaran itu saya tidak ada, mereka juga bisa menggunakan media pembelajaran yang seperti saya buat tadi. Iya Nah, iya itu iya. yang pertama. Yang kedua, saya juga berupaya supaya bisa menemui, kendala ini, bertukar pikiran dengan dia punya, orang tua. Karena di Oh, orang iya. tuanya ini Ibu Vivi, minta maaf, Iya. orangnya anggaplah dari keluarga
keluarga-keluarga yang dari status perkawinannya itu, dari status perkawinannya mungkin Bapak dan mamanya ini masih hubungan saudara begitu. Sehingga mungkin Oh. ya sehingga Hmm. berdampaknya pada si anak Iya ini. ya. Iya, Iya. iya, iya. Hmm. Jadi itu yang saya sempat diceritakan oleh baik dari tetangga maupun kembali ke saya berkomunikasi dengan orang tuanya itu, ternyata mereka itu masih maksudnya satu kali apa tuh Ibu Vivi, maksudnya satu darah tuh, masih Oh satu. iya ya, maksudnya harusnya kalau di dalam biologi itu harus melewati garis keturunan keempat. Mungkin mereka Ya, belum sampai keempat. garis keturunan keempat. Mereka, oh iya ya, Iya, ya masih mungkin. 1, 2, 3. Anggaplah mereka itu masih Iya di ya, tahap 1, 2, dan 3 begitu. iya 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 iya, ya, efeknya pada anak begitu Iya, efeknya pada anak. Oke, terus ini ketika Pak Guru melakukan kunjungan rumah nih, kira-kira Pak Guru apa yang Pak Guru harapkan? Padahal kita sudah tahu bahwa anak ini mungkin terjadi seperti itu karena berasal dari kalau kita mau lihat ya mungkin jangan-jangan masih hubungan perkawinan yang semenda, mungkin ya masih Iya, ya, satu masih darah begitu saudara. ya. Iya, Heeh. Kira-kira nih Pak Guru mau ke rumah orang tua, kira-kira Pak Guru mengharapkan apa nih yang bisa bisa Pak Guru dapat, terus untuk membantu anak kita ini nih, anak kita baik. Gun ini nih. Iya, jadi Masih ini saya mengharapkan Ibu, tidak maksudnya kedengaran anak ini. terganggu ya kayaknya. Baik Ibu Vivi, jadi saya punya harapan. Artinya ini anak ini walaupun dilihat dari tadi garis keturunan ya, ataupun silsilah tadi yang Pak Iras, ini mungkin kelompok lain masih berproses mungkin, Pak Iras. Lanjut Pak Guru. Teman-teman lain masih berproses ya sampai. Ya silahkan Pak Tony. Baik, jadi mungkin agak terganggu ya ini. Jadi ini salah satu cara untuk bagaimana ini Ibu Vivi, saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya dan mungkin saya tetap membimbing ini anak, walaupun dengan kemampuan kita, dengan dia punya persoalan yang tadi ya, persoalan menyangkut dengan garis keturunan tadi, tetapi kita sebagai guru tentunya kita berupaya supaya anak ini bisa ke depan ada perubahan ya, dan ada perubahan dari mungkin tingkat pemahamannya yang tadi mungkin kurang diterima atau sebentar lupa. Artinya kita mengasah dengan pembelajaran yang tadi kita rancang itu sehingga dia berkelanjutan. Mungkin dia ini tipenya yang seperti tadi Ibu Vivi sudah menyampaikan bahwa dia ini tipenya manusianya suka menonton ya dalam bentuk konten-konten begitu. Iya. Dan ini kita mengharapkan supaya anak Gun ini dia ada perubahan dari tadi yang mungkin lupa. Sekarang kita mulai merangsang dia dengan pembelajaran yang bervisual supaya dia tetap daya ingatnya tetap ini ingat terus begitu Ibu Vivi. Iya. Ya, selain itu mungkin Pak Guru bisa bekerja sama dengan orang tua ya. Siapa tahu mungkin orang tua bisa membimbing anak itu di rumah atau mungkin secara kesehatan bagaimana Pak Guru? Mungkin kita harus membantu dia menurut Pak Guru tuh dari sudut kesehatan tuh kira-kira nih kita bisa bantu dia apa ya? Mungkin ya memang dari segi kesehatan ini anak kalau dilihat dari segi fisik dia sehat Ibu, orangnya luar biasa ya, dari segi olahraga dan sebagainya. Hanya mungkin salah satu sisi tadi yang kita sampaikan tadi dari segi psikisnya mungkin terganggu karena mungkin karena ya faktor gen juga mungkin mempengaruhi sehingga ini juga menjadi persoalan. Aduh, Pak Tony ini Pak Tony ya. Nah, oke. Pak Guru sudah Pak Tony sudah berencana untuk bertanya kepada orang tua, kepada teman-teman.
headset, dia tidak Kalau boleh. dari teman-temannya, Ibu Vivi, Bisa dengar, saya Bapak? sudah menggali apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Ya, Mhm. selama ini saya menggali teman-temannya itu menyampaikan bahwa Pak Guru, Jadi, ini anak ini kalau di rumah dia ini tidak betah di rumah. Dia maksudnya apa ya? Maksudnya tidak cocok dengan dia punya orang tua. Jadi kadang-kala dia itu hidupnya, maksudnya kadang-kala jalan ke rumah-rumah tetangga, bahkan bermalam dan tidurnya di rumah-rumah tetangga. Jadi Iya, ini ya. macamnya orang tuanya juga, maksudnya dari segi untuk mengatur dia punya kesejahteraan di rumah untuk mau ke sekolah itu memang agak susah. Ya, itu yang dialami oleh ini anak ini, Ibu. Dan Iya, iya. setelah itu saya menyampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana ini anak setelah dari kunjungan yang dilakukan ini, kira-kira kamu panggil ini anak supaya anak ini bisa betah di rumah sehingga Iya, dalam iya. pelaksanaan pendidikannya, karena ini lagi berapa bulan dia ini harus tamat dari Iya, SD karena iya, ini iya. sudah kelas Iya. 6. Heeh. Oke. Enggak, Bapak Ibu guru juga sudah berupaya keras supaya Iya, orang tua iya. juga bisa melihat bagaimana ini anak itu supaya bisa menjadi anak yang bisa selesai Iya, dia iya. punya pembelajaran dari kelas 6 ini. Begitu, Oke. Ibu. Pak Guru sudah berencana untuk melakukan kunjungan rumah, kemudian bertanya kepada teman-teman. Iya, Apakah Pak Guru perlu juga bertanya kepada Gun kah? Kira-kira iya, bagaimana rencananya? ya. Jadi saya menemukan alasan daripada atau tindakan yang dilakukan Gun itu, saya sudah melakukan coaching lah, anggaplah tanya jawab begitu dengan dia. Dan dia di sini menyampaikan apa yang seperti sudah disampaikan saya tadi, Ibu. Dia Iya, iya. itu selain faktor tadi, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Habis ini minta maaf Ibu Vivi, orang Iya. tuanya ini kan sumber daya manusianya ini sangat di bawah garis lah. Anggaplah tidak tamat SD. Jadi kadang-kala Oh, kita komunikasi itu tidak iya. konsen. Iya, Tetapi ini iya. anak saya melihat bahwa apa yang kita sampaikan dia terima, dan mudah-mudahan kita berdoa supaya dia juga ada perubahan. Oh, Dan ini iya. saya sudah lakukan coaching bersama dengan ini anak saya bertanya sehingga saya mengharapkan ada perubahan daripada dia punya diri. Itu Ibu Vivi. Oke. Mantap Pak Tony untuk rencananya. Lalu kira-kira kapan waktunya? Ya. Mau Jadi melakukan untuk kunjungan, bertanya kepada anak teman-teman, ya, juga kepada Gun. ya. Jadi untuk coaching atau bertanya kepada Gun ini, saya sudah mengatur waktu, Ibu. Tetapi Iya. saya mengaturnya itu tidak pada jam bersama dengan teman-teman guru, tetapi Oh, saya di ruangan khusus. Anggaplah kita oh. sebagai bapak dan Iya, iya. anak. Iya, Kadangkala ini iya. anak kan sudah punya perasaan malunya Iya, sudah iya, ada. iya. Ya, Iya. apalagi dari SD ke SMP itu kan masa peralihan. Iya, Jadi iya, iya, kita iya. sudah punya Iya. rasa malu. Iya, Sehingga benar. mungkin ini saya secara pribadi menyampaikan kepada dia dan mencarikan solusi bersama dengan dia supaya dia berubah, dan lebih khusus juga saya menyampaikan kepada teman guru mata pelajaran. Iya, Itu iya, ada iya. mata pelajaran agama dan Iya, juga iya. mata pelajaran Penjas. PJUK. Iya, iya, iya. PJUK. Karena dia juga hobinya olahraga begitu. Olahraga? Walaupun ya Oh. mentalnya ini, tetapi Iya. lebih hobinya ke olahraga. Dan dia Oh. Mungkin dia audio dengan kinestetik mungkin dia. kinestetik, ya mungkin itu Iya, iya. masuk dalam situ. Dia Iya, 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 selain iya. melihat, menyimak, dan mungkin langsung bergerak, kinestetik. Ya, Oke. jadi mungkin itu Nah, Ibu Vivi. nah, lalu apa yang Pak Guru harapkan dari kegiatan ini? Ya, tentunya saya mengharapkan supaya ada masalah ini bisa diselesaikan dan ada perubahan tingkah laku, baik yang dari yang tadi kita sudah bahas, paling tidak ada perubahan sehingga ini anak bisa mengarah ke hal-hal yang lebih positif ataupun lebih baik. Mungkin Iya, itu iya. Ibu Vivi. Oke, Pak Guru sudah menjelaskan panjang lebar tentang rencana Pak Guru. Sekarang nih kira-kira tanggung jawab
Pak Guru mau minta ke siapa untuk mengingatkan Pak Guru? Baik, jadi untuk mengingatkan saya tentunya kita berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya, teman-teman. Selain sebagai guru kelas, selain itu ada teman-teman yang mengguru mata pelajaran, jadi kita berkolaborasi untuk bagaimana membimbing ini anak ke arah-arah yang lebih baik. Jadi selain teman-teman guru, tentunya juga kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan orang tua tentunya, orang tua yang ada di sebagai pengasuh anak ini. Iya. Vivi. Oke. Oh, berarti Pak Guru berkolaborasi dengan teman-teman ya? Dengan teman-teman, selain dengan teman-teman, juga dengan orang tua ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Guru. Dari hasil diskusi kita ini nih, saya juga sebagai seorang guru mungkin saya juga bisa menimba dari apa yang sudah kita bicarakan bersama hari ini Pak Guru. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Pak Guru sudah percaya kepada saya untuk kita saling berbagi cerita nih tentang bagaimana menyelesaikan, membantu anak-anak kita yang bermasalah. Ya, baik, terima kasih Ibu Vivi yang sudah membantu saya mendengar keluh kesah saya yang saya utarakan tadi dan sudah juga mencari solusi untuk kita sama-sama. Selamat sore Ibu Vivi, terima kasih banyak. Oke Pak Tony, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Yuk. Portigalnya belum selesai ya? Sudah selesai. Kita berdua toh? Iya. Oke. Bor 3 sudah selesai. Bor 2 juga selesai, Bu. Bor 2 sudah selesai, Bu. Ini tadi. Bor 3 sudah selesai, Bu. Bor 3 sudah selesai. Bor 4 selesai.